Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa IMTV, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini kita ada di program Mutiara Sehat ya, biasanya dan kali ini spesial sekali karena kita bersama dengan pembina. Kalau saya bilang pembina bagaimana? Benar Boleh. atau boleh? Boleh. Pembina ya? Pembina. Pembina dari kampus Cordelia, begitu ya? Iya. Cordelia. Ada Mas Adi Fuad Rahmadi, begitu ya? Siap. Mas Adi Fuad Rahmadi. Gimana Mas? Suka dukanya ketika benar-benar membimbing anak-anak yang luar biasa, begitu? Jadi kalau misalkan kita bicara suka, itu memang ini Mbak, karena kita menikmati apa yang kita kerjakan. Kalau duka itu dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus pasti ada dukanya. Karena memang terkadang ketika mereka pertama kali masuk belum ada penanganan sama sekali, kita ini diuji secara mental dan fisik. Kenapa kok saya bicara mental dan fisik? Karena anak-anak ini kan belum pernah ditangani oleh kami, sehingga terkadang ini mereka mengeluarkan respon yang sangat cepat. Tiba-tiba mereka memukul dari belakang, tiba-tiba mereka ada yang cara bicaranya juga belum tertata dengan baik, gitu. Iya. Sehingga ini yang perlu kita PR ya, ada PR-nya juga. Betul, ya. Mbak Ica, Oke. ya. Tapi ya memang harus benar-benar butuh kesabaran yang luar biasa, kesabaran ekstra ya, karena emang mereka itu sangat spesial ya. Kalau kita bilang sangat spesial sekali. Kalau kita ngomongin soal anak yang biasa aja agak susah kadang ya. Kalau kan ada anak biasa tuh ada yang nakal juga ya kan. Bagaimana dengan anak yang luar biasa? Bagaimana super sabarnya nih Mas ya menangani orang segitu banyaknya. Kira-kira ada berapa orang Mas yang ada di kampus Cordelia begitu? Begini Mbak Ica, memang kita dalam penanganan itu memang kita tidak bisa dalam kuota banyak. Karena memang penanganan yang maksimal itu juga harus ditunjang oleh fasilitas dan juga salah satunya adalah pendidiknya. Iya. Jadi kita maksimal dalam setiap tahun kita hanya bisa menerima 15. Oke. Namun binaan kami di luar sana bisa lebih banyak. Jadi memang untuk yang khusus masuk di kelas kami itu memang yang kita bina setiap tahunnya hanya 15. Namun di luar kelas itu kita banyak binaan sampai dengan 50 lebih, Mbak Ica. Tapi ya emang ya, berarti ini tuh gak hanya Jawa Timur saja atau gak hanya Surabaya saja, tapi seluruh, atau bagaimana nih? Iya. Seluruh. Jadi memang kita menangani bukan hanya anak-anak berkebutuhan khusus dalam area Surabaya saja, bahkan Jawa Timur saja, namun kita juga seluruh Indonesia. Kita pernah kedapatan anak-anak dari Jakarta, kemudian dari luar Pulau Jawa pun juga ada, Mbak Ica. Dengan karakter yang berbeda-beda pastinya ya, dengan Betul. watak yang berbeda-beda, karena setiap daerah itu kan mempunyai watak yang berbeda-beda. Dan bagaimana dengan karakternya, apalagi mereka itu sangat spesial sekali. Bagaimana dengan menangani wataknya mereka yang berbeda-beda, dengan bahasa juga kan, pasti logatnya juga beda. Pasti bagaimana nih Mas, ada keseruan tersendiri pasti ya kan? Iya, baik. Jadi memang pertama kalau misalkan kita kedatangan teman-teman baru, kita harus mengenali bagaimana budaya mereka dari tempat asal mereka. Kemudian kita juga observasi, wawancara terhadap orang tuanya, sehingga ketika kita melakukan penanganan itu tidak salah. Gitu. Kemudian kita juga harus melakukan pendekatan kepada anak didik kita, karena pertama yang kita harus dalami adalah karakter dia. Sehingga ketika kita mengenali karakter, barulah kita bisa melakukan penanganan di sana, Mbak Ica. Pengalaman apa nih ya yang unik ya yang bisa dibagikan kepada teman-teman sekalian nih, bahwasannya ini loh yang ada di belakang layar begitu. Harus tahu nih ya kan. Harus tahu benar-benar harus tahu Mas. Aku aja ya kalau ngomongin, aku awam kan ya, belum pernah banget nih benar-benar bersenggolan langsung dengan orang yang spesial begitu. Bagaimana dengan Mas begitu? Jadi gini Mbak Ica, memang kalau misalkan kita bicara terkait dengan di balik layar, itu memang perlu ekstra sabar. Karena percaya nggak Mbak Ica, ketika saya mengatasi, contohnya saja ada yang namanya ridho.
Ridho itu dengan hambatan autis, di mana waktu pertama kali masuk itu handphone nggak bisa lepas, Mbak. Mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur, handphone itu nggak pernah mati dan harus posisi dicas. Gitu. Nah, ini salah satu yang memang harus kita tangani dengan betul-betul serius. Ya? Sampai pun kita mandi, itu mandi saya Mbak yang pertama kali mandiin Ridho itu. Handphone itu juga dibawa. Gitu loh. Itu pertama kali ketika masuk kita nggak boleh langsung merampas itu. Jadi kenapa kok kita nggak boleh? Karena sama saja nanti kita membuat anak itu stres. Nah, sekarang bagaimana caranya? Dengan pendekatan awal, dengan pengenalan itu, sehingga nanti kita pelan-pelan kita mulai mengurangi intensitas dia menggunakan handphone. Nah itu. Jadi pertama itu penuh perjuangan, Mbak. Yang namanya dipukul, digigit sama dia itu, bagi kita sih sudah hal biasa itu, Mbak. Tapi masnya gimana nih? Enggak, kita kan manusiawi ya, benar kan manusiawi. Pasti ada marah, pasti, ya kan? Pasti ada marah. Tapi gimana menanganinya? Benar-benar meredam kemarahan itu biar tidak terceplos langsung gitu. Soalnya kan kalau mereka itu pasti kalau kita marah, mereka lebih marah, begitu. Benar nggak sih? Betul. Karena kekuatan anak-anak dengan hambatan autis itu lebih besar daripada kita. Gitu. Meskipun kita pegangi anak itu, kita pegang orang 3 aja, mereka masih bisa lepas itu, Mbak. Jadi cara penanganannya memang begini, Mbak Ica, ketika kita memang meniatkan diri untuk mengurus anak-anak berkebutuhan khusus, yang pertama harus kita dalami adalah kesabaran. Gitu. Tanpa kesabaran jangan coba-coba untuk masuk ke dunia disabilitas. Gitu. Benar sekali. Iya. Ya itu sih Mbak Ica. Jadi memang kami dalam merekrut pendidik pun kita juga harus tahu bahwa yang pertama kali kita inginkan bukanlah sebuah keterampilan dalam hal skill. Yang perlu kita inginkan dari setiap pendidik adalah kesabaran dulu. Soft skillnya. Karena tanpa kesabaran, sepintar apapun kita tidak akan bisa mendidik mereka dengan baik. Ada berapa nih yang sudah menjadi guru sabar? Kalau kita ngomongin guru, ya, kita bener ya ngomongin guru sabar yang mendidik di Universitas Cordelia, begitu ya? Jadi gini, Mbak Ica, memang kami ini kan sebuah lembaga, namun kita ini bukan sebuah lembaga yang besar banget. Tetapi karena pengalaman kita yang memang sudah mendalami dunia disabilitas, kami berusaha memberikan tempat, wadah, ruang bagi adik-adik yang memiliki usia di 18 tahun ke atas, itu untuk bisa merasakan dunia pendidikan yang selanjutnya. Gitu. Jadi memang ini Mbak Ica sih, kalau kita katakan kenapa kok kampus Cordelia, karena begini, dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus setelah SMA itu mereka sangat bangga ketika mereka disebut oleh mahasiswa. Misalkan aku sudah mahasiswa, setidaknya kita sudah bisa menghargai mereka gitu. Karena kalau misalkan kita masih sebut mereka itu siswa, itu mereka akan kehilangan percaya dirinya. Jadi sekecil apapun kita harus mengangkat mereka dengan baik. Jadi kita tingkatkan kepercayaan diri mereka. Dan tadi sempat ada bocoran ya dari masnya, kalau asalnya anak-anak ternyata ada yang berkeinginan menjadi public speaker. Bener gak ini? Semoga loh Mas. Amin. Apa sih yang enggak begitu kan? Jadi memang begini Mbak Ica, kenapa kok kami ingin sekali bersama dengan Aula. Ini AMTV ya? Iya, AMTV, Aula Media Televisi. AMTV, Aula Media Televisi. Jadi kami kepingin meningkatkan kemampuan komunikasi anak-anak bersama dengan AMTV Aula ini, sehingga karena begini, sebenarnya ketika kita menginginkan perkembangan dari anak-anak yang berkebutuhan khusus ketika terjun di masyarakat adalah sebuah kemampuan komunikasi. Jangan sampai ketika kita memberikan adik-adik ini ke skill, tetapi mereka cara komunikasi mereka tidak baik dengan masyarakat. Akhirnya nanti yang tercipta bukan manusia seutuhnya, yang tercipta adalah robot pekerja. Gitu. Karena kalau mereka bekerja bisa, misalkan mereka fokus nih, tapi ketika diajak ngomong mereka tidak mampu. Kemudian ketika mereka diajak ngomong mereka ngomongnya kasar dan nggak sopan. Itu jadi perhatian kami itu. Nanti kita akan undang ya, coba deh undang salah satu dari mereka untuk tampil di sini, kan bagus ya. Iya, siap. Nanti ada deh yang dipanggil untuk ngobrol sama kita. Boleh, kapan gitu ya, untuk ngobrol biar kita tahu bahasanya anak berkebutuhan khusus itu juga bisa maju. Bener gak sih? Pasti bisa maju dan bisa
menggapai cita-citanya begitu. Saya setuju sekali Mas, karena kita kalau ngomongin orang difabel ya, seseorang yang berkebutuhan khusus itu pasti ada kelebihannya tersendiri, gitu ya Mas ya. Betul, dan kita sebagai pendidik ya, Masnya sebagai pendidik harus benar-benar mengeluarkan itu. Ya kan? Biar mereka tahu potensi mereka, bahwasanya mereka itu bisa diandalkan, begitu Mas. Betul. Ya kan? Betul, Mbak Ica. Oke, salah satunya adalah ketika mereka belajar mengenal dunia media. Gitu. Gimana Mas? Mereka kok bisa tuju ke sini ya kan? Gimana antusiasnya gitu. Iya. Karena begini Mbak Ica, selama ini kan yang mereka lihat kan hanya di televisi Mbak Ica. Mereka sering melihat berita, kemudian mereka sering melihat orang menyampaikan berita-berita yang disebut presenter tuh ya. Nah, jadi alangkah baiknya ketika mereka itu bisa merasakan langsung di situ. Gitu. Karena memang begini, anak-anak ini sering melihat televisi, dan beberapa anak kami ini suka menyampaikan informasi berita terkait dengan BBM, salah satunya sekali lagi booming, kemudian terkait dengan apalagi itu COVID yang kemarin sempat muncul secara berlebihan, kemudian beberapa kebijakan pemerintah juga mereka kritis Mbak Ica. Nah, jadi ketika saya bicara berpikiran begini, bagaimana ya jika mereka anak-anak ini kita ajak ke sebuah media televisi, nah ternyata ketika saya sampaikan ke anak-anak, mereka sangat antusias, karena mereka berpikir, wah aku masuk TV nih, karena pikiran mereka kan singkat Mbak Ica. Aku masuk TV nih, aku nanti bisa jadi presenter. Nah itu ketika mereka sudah pertama kali enjoy, maka ketika itu mereka akan merasa enjoy selanjutnya. Wow, jadi ini benar-benar harus tahu nih. Ini mereka kan lagi melihat nih ya, melihat kita lagi berbicara, melihat kita lagi berkomunikasi di sini karena ditayangkan juga di sebelah ya. Jadi mereka akan merasa bangga. Oh ternyata nanti mereka akan tahu beritanya nanti malam ya. Mereka tampil ya. Kalau beritanya nanti malam, monggo nanti saya kasih linknya atau Pak Herlombang yang ngasih linknya gitu. Yang penting kan mereka senang Mas. Bener-bener kita harus ajak mereka untuk memahami dunia jurnalistik gitu. Kalau kita ngomongin soal media Mas, mereka itu lebih suka ngomong apa nulis atau bagaimana nih? Jadi ada beberapa teman-teman di situ yang memang mereka itu cara menyampaikan pendapatnya, cara menyampaikan undang-undangnya dengan cara yang berbeda. Ada yang cara menyampaikannya melalui tulisan, ada yang cara menyampaikannya mereka melalui lisan. Gitu. Jadi ketika mereka berusaha untuk menyampaikan itu, maka kita harus mewadahi. Jadi jangan sampai mereka itu tidak bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Karena mereka bingung ya. Ini menarik banget ya, bakal kita ulas lebih dalam lagi. Tentunya setelah pariwara berikut ini ya, dan tetaplah bersama kami. Oke, balik lagi bersama saya Ica Malia di program Mutiara Sehat. Tentunya hari ini kita bersama dengan orang-orang yang spesial sekali dari kampus Cordelia ya, bersama dengan pembinanya ya, Mas Andi Fuad Rahmadani. Begitu Mas Andi. Mas Andi. Oke Mas, ini kita tadi sempat berpikir untuk bagaimana kalau kita mendatangkan adik-adiknya langsung. Dan sekarang bersama dengan adik-adiknya ya. Kedua adik-adik yang spesial sekali dan mereka sudah mahasiswa. Wow. Mas, siapa ini? Kenalan di sini. Saya Rizky Amarta, usia saya 26 tahun. Duh, seumuran. Iya. Maksudnya tinggal 1 tahun di atas. Oke. Seumuran serius? Situ umur berapa? 29. Oke. Siapa namanya? Sulmi Erian. Sulmi Erian namanya. Oke, jadi mereka adalah teman-teman saya ternyata. Iya Mbak Ica. Ini gimana nih sekolah di sana nih? Gimana rasanya? Gimana semangatnya begitu? Ya seneng sih cari temen, terus
membawa wawasan gitu, ilmu, menambah ilmu gitu. Terus diajarin jualan. Diajarin jualan juga. Wow. Diajarin apa aja di situ, biar mandiri gitu kan. Oke, jadi kalau misalnya diajarin banyak nih ya, pas kalau sudah keluar dari sana, berarti bener-bener harus sesuai ya Mas ya, biar tidak mengecewakan Mas Andi ya, begitu ya Mas ya. Betul, Mbak Ica, ya. Kalau kamu cita-citanya apa Mas? Aku sungkan nih, ternyata seumuran. Namanya gimana nih aku? Kamu cita-citanya apa Mas? Cita-citanya pengen jadi seniman. Seniman. Sama sinetron. Wow. Cocok ini Mbak Ica. Cocok ya, berarti emang public speakingnya harus top Mas. Gimana Mas? Sudah mulai belajar untuk public speaking atau bagaimana nih? Ini belajar menjadi YouTuber itu. YouTuber. Wow. Jadi YouTuber bagian apa nih Mas? Kita kalau ngomongin soal YouTuber itu kan banyak sekali konten ya Mas ya. Nah misalnya kuliner atau misalnya jalan-jalan. Nah Masnya ini suka apa nih? Semuanya aku. Semuanya. Wow. Kalau dari Mas sebelahnya, Mas apa nih? Mas ganteng. Dua-duanya ganteng ini. Mas Rian. Hah? Mas Rian. Mas Rian. Konsentrasinya apa nih di kampus? Desain. Desain? Oke. Wah. Ah? Membuat masker dia bisa. Desain Bisa. masker. Desain masker bisa. Terus desain apa lagi nih? Sama ini membuat aninya Natal. Apa? Apa? Natal. Natal. Ya, ini. Oh, pohon Merry Christmas itu dah, pohon buat Christmas iya. itu dah. Wow. Terus desain apa lagi Apalagi nih? terakhir itu logo ya. Bisa buat logo dia Pak Ica. Logo bisa. Luar biasa sekali. Berarti ini besok kalau kita ngomongin logo loh Mas, itu mahal loh kalau desain satu logo itu. Bisa puluhan juta loh Mas, bener ya? Iya. Bener gak sih? Ada keinginan gak pengen jadi desainer handal begitu? Bilang dong, kalau pengen jadi desainer handal harus gimana? Kemarin ini Mbak Ica, alhamdulillah sih ada perusahaan ternama itu yang juga termasuk dalam kategori Crazy Rich ya. Oke. Itu memakai jasanya Mas Rian untuk mendesain masker. Wow. Gitu. Serius? Dan dicetak berapa itu? Banyak dicetak berapa eksemplar tuh. Bisa jadi aku bisa lihat gak sih caranya contoh desainnya? Oh nggak bawa Instagram ya? Iya. Jadi gini Mas, besok ya kalau ini sebagai input ya. Kalau misalnya Mas Rian desain bisa dibikinin Instagram khusus yang desainannya Mas Rian Mas. Oh siap Mbak Ica. Gitu. Iya. Jadi kalau ada orang yang melirik, oh ini contoh desainnya Mas Rian. Jadi bener-bener wah. Ini loh cetakannya sekolah Cordelia, ada anak desainer handal, terus ada juga anak public speaking, begitu ya, anak public speaking yang pengen jadi YouTuber handal juga. Jadi nanti keluar ya, kalau udah keluar dari kampus Cordelia bener-bener hebat-hebat. Tentunya yang paling bahagia ini Mas Andinya dong. Oke, ini gimana pengalaman diajar sama Mas Andi? Mas Andi ini orangnya gimana? Baik. Telaten nggak? Pasti telaten ya. Sabar orangnya. Sabar. Pernah diajak kemana aja? Pernah nggak sih anak-anak diajak jalan-jalan gitu? Oh, sering Mbak Ica. Sering ya? Bahkan anak-anaknya pernah magang juga. Magang di mana waktu itu? Asrama sih. Asrama haji. Selama 3 bulan tuh Mbak Ica. Kalau kita lihat sekilas mereka kayak biasa ya. Iya, betul. Jadi memang anak-anak di sana juga saya ajarkan untuk sadar diri. Karena begini, ketika kita memberikan anak-anak melatih mental mereka, pertama juga sadar diri. Ketika mereka mendapatkan bulian atau mendapatkan misalkan bisa kita bilang ini hal-hal yang memang kurang berkenan, itu mereka sudah kuat. Karena begini Mbak Ica, berdasarkan pengalaman saya, bully itu kan bukan hanya saja di luar, tetapi juga di keluarga juga ada, apalagi di dunia kerja. Sehingga yang perlu kita kasih benteng anak-anak bukan kita mengkondisikan lingkungan, tapi kita mengkondisikan mental mereka untuk menghadapi dunia luar yang sebenarnya. Oke. Gitu Mbak Ica. Subhanallah sekali ya. Dan ini pernah ada nggak sih anak-anak yang alumnus ya? Banyak, ini aku bener nggak ngomongnya alumnus begitu? Betul, namanya.
alumnus dari Cordelia yang sudah benar-benar udah jadi gitu? Banyak. Banyak, Mbak Ica. Contoh? Salah satunya nih temannya baru-baru ini ya. Jadi yang namanya Ariki ini, ini kan sedang magang di hotel, hotel ternama di Surabaya, dan dia setelah magang ini sangat diapresiasi oleh pimpinan di sana, sehingga ketika selesai mereka akan direkrut. Wow, Gitu. luar biasa loh. Barusan ditelepon tadi. Sudah terbukti ya. Terbukti Lulusan Cordelia luar biasa. luar biasa. Amin, amin, ya. Bener ya, Siap. ya kan? Bener-bener jadi orang hebat Mas. Karena saya yakin nih anak-anak di balik itu semua, anak-anak ini orang hebat semua. Kelihatan banget loh Mas, dari muka-mukanya mereka tuh orang yang cerdas loh. Bener gak sih? Iya. Saya kira itu bener gak sih omongan Pak Herlambang kalau ini orang anak-anak yang spesial? Iya. Ternyata lebih spesial lagi karena mereka cerdas. Iya. Iya kan? Ini Mas, kalau di kampus itu kan biasanya ada IP. Kalau mereka ada IP nggak sih? Jadi begini, untuk perusahaan yang inginkan ketika mereka siap untuk menerima tenaga kerja berkebutuhan khusus, IP itu hanyalah angka, Mbak. Jadi yang kita tekankan di sini bukan angka, tetapi hasil yang sebenarnya. Oke. Jadi ketika nanti kita berikan profilnya anak-anak ke perusahaan, itu mereka pemilik perusahaan akan mengerti bahwa karena di situ kita sudah memberikan rekomendasi. Anak ini kelebihannya di mana, kemudian hambatannya di mana, kemudian cocoknya di usaha apa, di bagian apa pekerjaannya, sehingga nanti perusahaan ketika menerima ini nggak akan bingung. Oh, ternyata sudah ada rekomendasi dari kampus Cordelia bahwa anak ini seperti ini dan bisa ditempatkan di tempat seperti ini. Wow. Tadi katanya Mas apa? Nanda. Pas Nanda diajari jualan. Iya. Jualan apa? Dimsum, Mbak. Dimsum. Dimsum. Wow. Bikin sendiri atau ya apa ya Mas? Iya. Bikin sendiri. Di sini. Kemarin siapa ya yang bagian produksi, siapa yang bagian produksi? Esa sama siapa itu? Ariki sama Yudi ya? Jadi memang ini Mbak Eca, kita ini juga punya laboratorium kewirausahaan yang namanya kredibilitas. Di mana ketika kami melatih anak-anak ini di dalam kelas, kita berusaha untuk menerjunkan mereka ke masyarakat yang sebenarnya, yaitu tempatnya di kredibilitas. Wow. Itu di situ anak-anak yang mulai membuat sendiri produknya, ada dimsum, churros sama donat ya. Donat, ada misami juga. Gitu. Mereka bikin sendiri, kemudian mereka juga dijual sendiri, bertemu dengan pembeli juga sendiri, memasarkan pun juga sendiri. Lewat apa nih Mas Nanda? Permasalahannya ya lewat saudara-saudara. Terus sempat saya tuh keliling kampung halaman. Saya kan asli Surabaya. Kampung halaman saya kan di Mojokerto, depannya STM gitu, Mbak. Nah, SMK itu keliling kampung halamanku situ Mojo ya. Ya mau nggak mau ya, malu apa nggak malu ya, tetap semangat. Tetap semangat dong. Saya tuh malu loh ya. Ternyata mereka yang seumuran saya aja sudah luar biasa. Saya yang masih kayak gini udah biasa, sudah seumuran mereka masih biasa aja, mereka luar biasa. Sudah bisa jualan ya kan. Bisa punya potensi-potensi luar biasa yang perlu digali biar keluar lagi. Misalnya logo nih ya, yang suka desain logo Mas. Siapa? Iya. Mas Rian. Bisa jadi desainer. Kalau logo itu bukan desainer ya kayaknya ya. Apa sih? Desain ya, desain grafis begitu ya. Desain grafis. Mas, ini selain bisa bikin logo, bikin apa lagi nih? Banner. Wow. Tapi emang Mas Rian ini basicnya suka desain begitu ya, Mas Rian? Awalnya dia ini memang suka ini loh, Mbak Ica, suka media sosial. Oke. Kebanyakan handphone saja. Nah, kemudian kita berpikiran, karena kalau sudah pegang handphone, dia dengarnya musik aja. Suka nyanyi lagu ini, Mah. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi. Nyanyi ya Mas, jangan nyanyi. Coba nyanyi dah. Mau coba ini ya? Nyanyi. Coba Mas Rian nyanyi sedikit. Loh, kan nggak ada yang lihat, cuma kamera. Kayak bakal 1000 orang. Iya. Nyanyi, ayo gimana nyanyi?
Pingin tahu nih Mas, pingin tahu apa namanya kelebihan mereka yang harus ditampilkan di sini nih kalau desain grafis. Aduh, kalau misalnya di Instagramnya kita bisa lihat ya langsung. Ini loh contoh desainnya. Terus mungkin kalau Mas apa ini Mas Nanda jualan suka ada Instagramnya. Wah ini loh ternyata beberapa produk yang pernah aku pasarkan dan ternyata alhamdulillah laris, begitu ya. Mereka juga bisa hitung-hitungan begitu ya Mas ya? Ya, beberapa memang pintar berhitung ya. Berhitung, memang ada yang masih butuh bantuan. Ya. Oke. Cuman kebanyakan memang. Kalau Mas Nanda ini? Mas Nanda ini masih butuh kalkulator. Kalkulator. Ya, karena gitu. kalau udah usia begitu, Mbak Ica, memang kan kemampuan seperti teman-teman kita di sini ini kan ada batasannya. Tapi kita kan masih muda ya Mas Nanda ya, masih umur 20-an kan. Usia begitu maksudnya usia berapa sih? Iya. Itu sih Mbak. Itu berarti butuh kalkulator gitu ya Mas ya? Kalau kita hanya fokus begini Mbak Ica, kalau dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus kita jangan fokus pada kelemahannya saja. Karena waktu kita habis di sana. Iya. Jadi kita harus cari potensi yang lainnya. Sehingga waktu kita nggak habis percuma di situ. Iya, benar banget. Aku setuju sekali nih. Jadi anak-anak ini semangat banget. Terus apa ya? Ternyata ini masih 2 orang yang aku tahu kelebihannya, apalagi puluhan orang yang di balik layar nih. Aku perlu ngobrol nih sama mereka, apa aja kelebihan mereka. Wah pasti banyak sekali ya Mas ya. Dan kelebihannya, apalagi Mas Nanda ini yang pengen jadi YouTuber terkenal. Wow. Channelnya apa Mas? Bukain Mas. Hah? Cak Nanda channel. Wow, Cak Nanda channel ini tentang semuanya ya. Cak Nanda channel. Pengen tahu aku. Gimana coba Cak Nanda channel gini? Cak Nanda channel. Keren. Oh, Nanda channel gitu. Cak Nanda aja kamu. Cak Nanda. Cak Nanda bisa. Cak Nanda. Ini keluar. Wow. Oh, Cak Nanda gitu ya. Oke. Keren loh Mas, yang nonton udah banyak loh. 14 orang. 14 juta loh ya. Kita ngomongin 14 juta kan motivasi ya Mas ya. Kali aja bener-bener 4 juta. 14 juta beneran. Tapi emang ya kita harus bener-bener menampilin progres mereka nih Mas. Iya. Karena mereka adalah orang-orang yang berpotensi untuk benar-benar menjadi orang yang maju. Iya, betul Mbak Ica. Harus Mas, benar-benar disupport mereka. Iya. Ini mereka berarti sekolah di Cordelia itu 1 tahun aja begitu Mas? Tidak Mbak Ica. Jadi memang tergantung dari kemampuan mereka dan hambatan mereka. Oke. Karena memang kita berusaha ketika mereka selesai itu mereka harus bisa punya usaha atau pekerjaan. Oke. Gitu. Kalau Nanda gimana nih? Aku ngomongin Nanda aja deh. Kalau Nanda gimana Nanda? Pengennya lulusnya apa nih? Jadi selain jadi YouTuber nih. Kalau lulus dari tinggal berapa bulan lagi nih lulus? Tinggal setahun lagi. Setahun lagi? Iya. Wow, tinggal setahun lagi. Ini cepet loh ya kalau kita ngomongin itu. Iya Mbak Ica. Apa? Jadi sudah menginginkan segera menikah. Oh gitu. Oh sudah ada itu calon. Calonmu gimana yang kemarin itu? Oh, sudah gak ada, Pak. Oh habis gini, cowok kan Mas gampang kalau cowok itu ya. Oh baru putus ya? Oh baru putus Mbak Ica. Oh baru putus. Karena sehubungan gak boleh diumbar-umbar. Oh iya betul. Ini rahasia ya. Rahasia. Loh tapi kalau kamu gak diumbar, kamu kalau misalnya nikah gimana coba ya kan? Gitu ya. Iya. Keluarga sendiri. Biasanya cowok itu gitu Mas, lebih apa itu menutup hubungan gitu ya. Tapi kalau cewek tambah kayak status gitu kan. Bener gak sih Nan? Pinginnya apa nih setelah lulus? Saya pinginnya ya kerja di kantoran, terus ya itu mengejar cita-cita saya. Dan tentunya sesuai sama background kamu ya Mas Nanda ya. Terus Mas Rian nih pinginnya apa? 1 tahun juga lulus ya? Ya sama. 1 tahun. Oh mereka seangkatan ya berarti ya? Apa nih Mas Rian? Berdoa. Loh, kan biasanya katanya suka nyanyi. Oh iya. Nyanyi nih Mbak. Mesti tipinya berdoa. Ayo Mas Rian. Tapi semua Islam ya? Apa? Ya. Muslim. Muslim. Kamu Muslim apa nih? Sama. Gimana ini? Wajah-wajah Cina sebel. Iya bener sih. Gimana Mas? Mas, Rian. Nanti setelah ini mau kerja di mana?
Oh, ini servis. Ini servis. Cleaning service. Iya. Wow. Jadi begini, Mbak Cita-cita mulia ya kan Mas Ya, ya. karena memang saya tekankan begini kan anak. Pekerjaan apapun yang penting halal itu tidak jadi masalah. Karena apa? Saya setuju. Karena banyak yang kita lihat Mbak, memang terkadang kita ini hanya menilai satu sisi saja. Kebanyakan menilai, oh OB ini pekerjaan rendah. Tidak. Dari pekerjaan OB seorang orang tua mampu mengkuliahkan anaknya sampai dengan Iya sarjana. benar. Nah, jadi yang saya tekankan ke anak, apapun yang kamu bisa Lakukan. selama itu halal. Iyalah. Gitu, Mbak. Itu luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Yeay. Nggak kerasa ya udah 1 jam dan aku senang banget nih Mas Hadi sudah berkenan berkunjung ke studio. Kapan-kapan Ya. kita kesini lagi. Mas senang Mas di sini. Senang kapan-kapan kesini lagi ya Mas ya. Meskipun nggak sama Mas Andi boleh kalau kita kesini. Boleh. Masnya kesini sendirian sama Mas itu boleh. Kita membuka pintu lebar-lebar untuk teman-teman dari mahasiswa Cordelia untuk kesini berkunjung lagi, silaturahmi lagi bersama dengan rekan-rekan sekalian. Begitu Mas Andi, kapan-kapan kita ngobrol lagi dan kapan-kapan kita ngobrol di depan kamera tentunya ya. Oke, nggak kerasa udah 1 jam saya menemani Anda sekalian, tentunya bersama dengan teman-teman dari kampus Cordelia dan juga bersama dengan pembinanya Mas Andi Fuad. Siap. Mas Andi Fuad. Titik. Mas Andi Fuad. Saya Capalia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu Mas ya, masih Rani